Kenapa? Iya, kalau mau diangkat nanti angkat aja Pak. Iya, mulainya kan mau bisa. Bisa pas. Bisa pas. Ini bisa kok ukuran. Kan begini nih nanti nih, ini jangan begini maksudnya bawahnya begini om. Ini kan begini. Begini nih. Ada penyatu tuh yang nggak nyatu, bisa lepas. Iya, saya tahu. Cuma maksudnya nanti oma dulu. Ini belakang di bawah. Jadi masuk kepala dari pohon dulu. Tapi dia masuknya begini nih, angkatnya miring. Masuk kok. Ya. Shalom semuanya. Shalom. Ya, pertama kami saya ingin mengucapkan terima kasih ya pada teman-teman semua udah datang pada malam minggu ini untuk beribadah, yang mana malam minggu ini biasanya identik dengan ngumpul-ngumpul sama teman-teman atau nongkrong santai-santai, tapi kita bisa berkumpul untuk ibadah kembali pada malam minggu ini. Oke, sebelum masuk ibadah, maka bagi kita bernyanyi terlebih dahulu. Mari kita nyanyikan Rohmu yang hidup. Rohmu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku. Jiwaku tenang bersamamu dalam
teman-teman kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan atas kali ini kami bisa dikumpulkan kembali pada malam ini Tuhan. Pak, sebentar lagi kami akan mulai ibadah pada hari ini. Berkati dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Pak, inilah doa kami, puji nama dan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom semuanya. Shalom. Selanjutnya kita nyanyikan pujian itu, pujikan namamu. Selanjutnya adalah sharing mungkin ada kebaikan Tuhan pada minggu ini atau gimana, tidak ada sharing. Kalau nggak ada mungkin aku bisa sharing sedikit ya. Mungkin 2 minggu yang lalu itu gue sendiri tuh benar-benar sibuk sama kuliah ya, mungkin dari pagi sampai malam, pulang pergi dari kuliah, kerjain tugas sana sini. Mungkin tanpa kebaikan Tuhan itu semua tidak berjalan dengan baik ya. Mungkin saat kerjain tugas dari pagi sampai malam itu mungkin laptop bisa rusak ataupun aku juga bisa sakit gitu kan.
Tapi dengan kebaikan dengan kebaikan Tuhan sih semua itu berjalan dengan baik. Nah sekian itu aja sih yang aku bisa sharing. Mungkin ada yang lain yang mau sharing gitu. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus yang telah menyertai kami sekolah Alkitab ya, boleh lulus 5 orang, yaitu Yance, Endang, Sarya, sama Tante Leni, sama Marwan ya, 5 orang. Memang tadinya waktu saya ikuti pelajarannya itu memang agak sulit ya, karena itu pelajarannya teologi tinggi. Yang ngajarnya juga dosen-dosen yang punya itu apa? Pokoknya dia ada yang sudah tingkat tinggi lah gitu ya. Dia punya titel ya, titelnya banyak. Jadi yang ngajarnya itu bukan orang sembarangan. Tapi dengan kita bertekun 10 kali ya, setiap Senin kita ikutin terus ya, dari jam 6 sampai jam 9 ya, kadang lewat ya. Akhirnya kita semua bisa mengikutinya dan dapat lulus. Puji Tuhan Yesus, semua atas kemurahan Tuhan. Kami berterima kasih. Kesian harus naik di situ nih. Oke, mungkin ada yang mau sharing lagi atau udah? Isinya mau sukses itu. Minyak. Kamu bilang, Ya, apa saksian tadi? Oke, kalau nggak ada, mari kita lanjut untuk pendatangan firman Tuhan. Tapi sebelum itu, mari kita nyanyikan lagu itu mengalirah Pastor Kudus. Yang merindukan air, demikianlah jiwaku.
supaya kita dapat mengerti akan firman Tuhan dan doa kami di dalam-Mu dan Yesus sekalian. Amin. 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 Siang ada ke orang itu. Ya, puji Tuhan. Shalom. Gimana kabarnya? Mantap ya. Haleluya. Ya, puji Tuhan. Kalau malam ini kita boleh bersama berhimpun untuk memuji, menyembah Tuhan, dan kita mau dengar firman Tuhan. Haleluya. Baik ya, kita sama-sama akan membuka dari Alkitab kita dan kita mau membacanya dalam surat Efesus pasal 5 ayat 15 sampai dengan 16. Efesus pasal 5 ayat 15 dan 16 ya. Yuk kita sama-sama baca ayat ini. 1, 2, 3. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup, jangan seperti orang tua, tapi seperti orang adik. Dan gunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Haleluya. Ya. Perhatikanlah bagaimana kamu hidup. Jadi bukan kita memperhatikan orang lain. Ya. Dalam kitab Hagai 1 ayat 7, kitab Hagai pasal 1 ayat 7. Ya, yuk kita akan membaca Hagai pasal 1 ayat 7 sampai 3. Firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah Ya. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi bukan kita sibuk memperhatikan orang lain ya. Cuma ada peribahasa Indonesia yang mengatakan kuman di seberang lautan kelihatan, kutu ya kutu di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di depan mata kita enggak kelihatan. Ya. Jadi artinya apa? Kesalahan orang lain yang kecil kita bisa lihat, tapi kesalahan kita sendiri kita nggak tahu. Ya, kita nggak tahu. Ya, itu sebabnya dalam olahraga, ya pertandingan apa saja lah, baik bulu tangkis, baik sepak bola, ataupun voli, basket dan lain sebagainya, perlu adanya pelatih, ya, pelatih. Ya, kalau kita lihat pelatihnya udah tua, ya, pelatih tinju misalnya, ya, pelatihnya tua. Nah, kalau misalnya diadu sama ini atletnya ya menang atletnya ya, karena ya masih muda, tapi pelatihnya udah tua. Pelatih sepak bola kita lihat pada tua-tua. Ya, kenapa perlu pelatih? Karena si atlet nggak tahu kekurangannya apa, ya, kelemahannya apa dia nggak tahu. Yang tahu pelatihnya, ya, pelatih yang tahu, wah kamu harus begini, kamu kurang ini, kamu kurang ini, itu sebenarnya. Jadi ya, kita lebih jelas lebih tahu ya orang lain, ya. Tapi firman Tuhan mengatakan perhatikanlah dirimu, ya. Jadi kita perhatikan apa? Perhatikan bajunya, ya? Atau nyisirnya, ya perhatikan. Ya, gimana kerohanian kita, ya? Bagaimana apa pengiringan kita kepada Tuhan, ya kan? Makin maju atau makin mundur, ya. Bisa tahu dari mana ya? Bisa tahu dari mana? Ah kayaknya saya kok tambah mundur nih, kok rohani saya tambah membleh, ya. Tahu dari mana ya? Bisa kita mengetahui kerohanian kita ini nanjak atau kerohanian kita ini turun, ya. Mungkin ada yang bisa menjawabnya ya.
Dari mana kira-kira? Dari orang. Dari orang. Dari orang. Orang lain. Gimana orang lain bilangnya? Oh, lu nggak ke gereja? Begitu ya? Hah? Marwan, kamu nggak ke gereja, Marwan? Ya, ibadah itu satu perbuatan yang unik, ya. Ini kita ini unik nih perbuatan. Ya, ibadah itu unik. Ya, uniknya di mana? Hanya Tuhan dan kita yang tahu. Ya, orang lain melihat lahiriahnya aja. Wih, Marwan kan rajin lu. Wih, si Rio rajin lu. Ya. Hanya dari luarnya aja. Ya kan? Tapi yang tahu persis benar-benar kita ini nanjak apa turun, Tuhan dan kita, ya. Tuhan dan kita yang mengetahui. Orang lain cuma bisa lihatnya, pergi ke gereja lu, ya, rajin lu, gitu kan? Ya. Karena tidak semua orang yang datang ke gereja itu murni, tulus, ya. Tidak. Ada yang motivasinya apa? Siapa tahu dapat cewek, siapa tahu dapat jodoh, ya kan? Siapa tahu saya bisa dapat kerjaan. Ya, jadi motivasi itu ya nggak tulus, ya benar ya? Tapi di sini nggak ada. Di sini saya percaya semua motivasinya lurus. Amin. Haleluya. Iya, sebab memang Tuhan itu baik. Amin. Baik. Baik, ya. Tapi enggak kepada semua orang. Ya, di Mazmur 73 ayat 1, ya, Tuhan itu baik, emang baik, tapi tidak kepada semua orang. Tuhan baik kepada orang yang tulus hatinya dan bersih hatinya. Ya, coba kita baca dalam Mazmur 73 ayat 1, 2, 3. Ya, ayat 1. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi Bagi mereka yang bersih hatinya. Ya. Jadi sesungguhnya Allah itu baik. Pada siapa baiknya? Pada mereka yang tulus hatinya, yang bersih Hatinya. ya, tulus. Artinya apa tulus? Ya, tulus sudah. Ya, saya datang ke gereja, ya, nggak mau ketemu siapa-siapa selain pada ketemu Tuhan Tuhan Yesus. Ya, biarpun mungkin ya ada yang apa ya nggak senang sama kita, ya, yang penting saya mau ketemu Tuhan Yesus, ya. Banyak kan anak-anak Tuhan, ya, selek sesamanya dengan sesamanya selek. Tapi akhirnya apa? Males ke gereja, males ada dia. Kalau ketemu orang itu males. Gimana ini? Tidak tulus. Ya, kalau kita tulus, ya gimana aja ya. Yang penting saya mau ketemu Tuhan, ya. Dan yang bersih hatinya. Bersih, artinya apa bersih? Bersedia koreksi, bersih, ya. Seperti pemazmur, ya. Di dalam kitab Mazmur pasal berapa? 37 ya. Kitab Mazmur 37. Ya. Betul, judul ayatnya. Ya, selidikilah aku ya Tuhan, ujilah aku. Di mana itu Mazmur pasal 73 atau 37? 73 ini ya.
hati. Sesungguhnya Allah itu baik bagi mereka yang tulus hatinya, bagi mereka yang bersih hatinya. Lewat itu. Ini apa selidiki aku ya Tuhan. Selidiki ya. Mazmur 139 ayat 23. 139. 139 ayat 23 ya. Iya. 139. Mazmur 139 ayat 23. Ya. Ayat 23. Selidiki aku ya Tuhan, ya Allahku, ya Allah. Ya, selidikilah aku, ya Allah, dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiranku. Mazmur, ya, mempersilahkan Tuhan, selidikilah aku Tuhan, kenalah hatiku Tuhan, ujilah aku, kenalah pikiranku. Berani ya, Mazmur ini dia minta dikoreksi, dia minta selidiki apakah ada motif-motif ya yang nggak benar gitu ya. Iya. Kita berani nggak ngomong gitu Tuhan dan doa Tuhan selidikilah Tuhan. Nanti Tuhan beberkan ya. Haleluya. Nah ini ya, jadi mengapa ya, kita harus memperhatikan ya, diri kita karena ya, kita ini alur kita ini baik, kita bagus, kita rohani, namanya ya kan? Nah, tapi selidiki, ya, kita minta Tuhan selidiki, ya, lalu Tuhan apakah langsung Tuhan sendiri yang menyelidiki kita? Enggak, ya, lewat orang lain, ya, lewat orang lain, ya, lewat siapa? Lewat teman bisa, lewat ya saudara bisa, ya. Jadi enggak Tuhan langsung, ya, wah kamu kurang ini, enggak, ya. Jadi lewat manusia, ya. Manusia itu bisa hamba Tuhan, bisa teman, ya, bisa orang terdekat kita, bisa, ya, sudah. Jadi kenapa? Sebab kita ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Allah tinggal di dalam kita, ya. Roh Allah tinggal dalam kita. Roh Allah yang besar, Roh Allah yang mulia, Roh Allah yang kudus mau tinggal di dalam diri kita. Ya. Luar biasa Tuhan ini. Meskipun dia mulia, dia besar, tapi dia mau tinggal di hati kita. Yang seperti apa hati kita? Hati manusia sebesar apa sih? Ya, kecil ya, tadi sebesar kepala kita. Tapi Allah itu besar. Surga tahtaku, bumi tumpuan kakiku. Loh, bayangin besar kayak apa gitu ya. Tapi dia mau tinggal di dalam hati kita. Haleluya. Jelas. Jadi harus apa yang kita perhatikan? Ya hati, ya. Perhatikanlah keadaanmu, karena hati itu adalah sumber. Kalau orang hatinya lagi susah, wajahnya juga kelihatan murung, ya. Kalau seorang hatinya lagi gembira, terpancar dari wajahnya juga gembira, sukacita, ya. Jadi hati ini cerminan, ya, cerminan hidup kita. Nah, makanya Tuhan bilang apa? Dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Nah, ini yang perlu kita perhatikanlah keadaanmu, ya, perhatikanlah hati kita gimana, ya. Nah, Tuhan mau supaya hati kita itu tulus dan bersih, ya, tulus dan bersih, ya, ibadah tulus, ya, nggak ada motif-motif lain, ya, dan bersih hati kita, bersedia dikoreksi, bersedia diselidiki, ya, benar, ya.
Jadi kalau kita tulus, kita bersih hati, enak, tidur enak, makan enak, ya, jalan kemana juga enak, ya. Tapi kalau kita, hati kita, banyak inilah, ya, kebencian, sakit hati, dendam, amarah, wah, ini bisa merupakan celah, ya, merupakan celah bagi iblis masuk, ya. Tapi kalau hati kita gembira, hati kita enjoy, ya, transparan, iblis mau menuduh nggak bisa, ya. Iblis mau menuduh, kamu ini sorohani, kamu ini, ya, agamanya kayak pendeta, nggak bisa sebenarnya. Kalau kita tulus, kita transparan, iblis nggak bisa mendakwa, nggak bisa menuduh. Amin, ya, haleluya. Nah, karena apa? Di 2 Korintus 2 ayat 11, jangan kasih keuntungan kepada si iblis. 2 Korintus 2 ayat ke-11, ya, 11. Ya, boleh baca kan? 2, 3. 2 Korintus pasal 2 ayat 11. Ayat 11. Ya, 1, 2, 3. Supaya iblis tidak mengetahui kita. Ya, kita tahu maksudnya. Apa maksud iblis? Ya, supaya di hati ini ada apa? Dalam hati kita ini, dalam hati kita ada apa? Ketik Sandora Muksin dalam lagunya, belah saja dada dan hati. Ya. Lalu si Sandora nanya, apakah abang benar cinta sama aku? Belah saja dadaku. Biasa, ya. Tuhan nggak usah begitu ada. Ya. Ini apa yang ada dalam hati kita ini? Kerajaan Allah. Kerajaan Allah. Di mana? Roma 14 ayat 17, ya. Surat Roma 14 ayat 17. Karena di dalam hati kita ada kerajaan Allah. Yuk kita baca. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makan minum, tetapi kebenaran, apalagi damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, ini. Nah, si iblis dia mau menguasai kerajaan Allah dalam hidup kita, dalam diri kita. Dalam Yohanes 10 ayat 10 dikatakan, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya. Iblis mau merebut kerajaan Allah yang di surga, udah nggak bisa, ya nggak bisa. Sebab kerajaan Allah yang di surga itu sudah dikuduskan oleh darah Yesus. Darah Yesus yang tercurah di kayu salib menguduskan. Sehingga iblis tidak bisa mau merebut, ya, mau kudeta, tidak bisa lagi. Lalu iblis nggak putus asa, ya. Kalau itu kerajaan Allah yang di bumi aja. Kerajaan Allah yang di bumi ini kan anak-anak Tuhan, ya. Dalam hati kita ada kerajaan Allah. Nah, ini yang diincar, ya, yang dibidik oleh si iblis supaya dalam hati anak-anak Tuhan tuh nggak ada damai sejahtera, nggak ada sukacita Roh Kudus, nggak ada mikirin kebenaran, nggak ada. Ini dengan cara bagaimana? Ya, sekarang banyak, ya, dengan cara free sex, dengan cara apa? Ya, LGBT, itu semua untuk, ya,
memporak-porandakan kerajaan Allah yang Tuhan beri dalam hati kita. Makanya Amsal 4:23 katakan jaga hatimu dengan segala kewaspadaan, jaga. Wah, kayak kita mau nyimpan emas, gimana? Kita taruh di tempat mana mereka kalau punya? Wah, diumpetin di mana ya? Bawah tanah. Bawah tanah. Apa nggak ditaruh di rak piring aja gitu? Taruh kamar mandi, bisa takut hilang ya? Jadi simpan, wah di tempat yang rapat, nggak ketahuan, ya. Seperti itu Jampitsus yang di periksa, ya. Rapi loh, kayak tembok lurus, ataunya di dalamnya disimpan emas 74 kilo. Wih, 74 kilo emas. 1 gram berapa sekarang mas? 1 juta. Ya. 1 gram 2 juta. Kalau 1 kilo itu aja. 200 juta. Oh, ini 74 kilo. Luar biasa ya. Jadi dia begitu, setelah begitu ya rapi menyimpannya. Tapi ya ketahuan juga ya. Ketahuan juga ya. Di hati kita ini harus dijaga, sebab apa? Ada kerajaan yang kerajaan Allah bukan soal makan minum, tapi soal kebenaran, damai sejahtera dan sukacita oleh Rohku. Bagaimana kita ada sukacita? Yang hati kan? Hati sukacita. Bagaimana ada damai sejahtera? Yang hati juga. Hati. Nah, iblis nggak bisa menguasai kerajaan Allah yang di surga, nggak bisa lagi. Tapi dia ngincar ya, dia mau rusak kerajaan Allah yang ada di dalam hati kita ini ya. Supaya apa? Rusak. Ya. Anak-anak muda ya, dirusak dengan narkoba, dengan seks bebas, ya, dengan segala macam. Ya. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, artinya boys harus dijaga. Ya. Haleluya. Lalu tugas siapa? Jaga hati. Tugas Tuhan, selain itu Tuhan, jagalah hatiku Tuhan. Iya begitu. Itu juga ya. Kalau hidup kita Tuhan yang jaga, ya. Tuhan yang pelihara. Tapi kalau hati ini tugas kita. Hati bukan tugasnya Tuhan. Terserah Tuhan, jagalah hatiku Tuhan. Ya. Jaga hati adalah tugas kita masing-masing dengan segala kewaspadaan. Iblis ingin membidik ya dengan anak panahnya, ya, dengan anak panahnya dia kan ada itu gambar api sama ada anak panahnya ya, gitu ya, dia akan bidik hati kita, ya, bidik. Bagaimana kita? Ya. Kita minta perlindungan dari Rohku Kudus. Ya. Minta perlindungan supaya kita dibentengi, ya, dipagari dengan darah Yesus. Haleluya. Iblis takut, ya, dengan darah Yesus iblis takut, ya. Ya. Jadi kalau ada darah Yesus, sebut aja, ya. Kalau ada apa, kecelakaan, ada orang jahat, kita sebut darah Yesus, maka ya nggak akan ya mencelakakan kita. Ya. Di darah Yesus adalah berkuasa. Kita minta kuasa darah Yesus melingkupi kita, membungkus hidup kita, ya, sehingga kita bisa menjaga ya itu dengan tipu-tipu muslihat iblis kita bisa cegah. Haleluya. Ya. Nah, di dalam 2 Korintus 10 ayat 5
2 Korintus 2:5. 2 Korintus pasal 10 ayat 5. Ini firman-Nya katakan 2 Korintus 10:5. Kami mengatakan setiap orang yang berusaha setiap tubuh yang dibangun oleh gangguan manusia untuk mengenang kebenaran agama. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Ya, kami mematahkan setiap siasat orang, ya, siasat orang, dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Mematahkan setiap siasat orang. Ada orang yang jahat nih, yang tadinya jahat, darah Yesus maka digagalkan. Amin, saudara? Ya. Ada orang mau melihat jahat pada kita, dengan kuasa darah Yesus akan dipatahkan. Ya. Dan apa? Keangkuhan, ya, yang dibangun oleh manusia, keangkuhan. Tuhan akan patahkan. Keangkuhan, orang nggak mau datang sama Tuhan tuh angkuhan. Angkuh, yuk ke gereja yuk. Ngapain? Emang gue pengangguran di gereja. Gue mau sibuk, ya. Aku sibuk. Betul angkuh, ya. Di gereja, yang di gereja itu orang-orang malas, yang di gereja itu orang-orang pengangguran. Itu namanya angkuh, ya. Patahkan dalam nama Yesus, ya. Dan untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ya. Jadi ya, orang yang pendapatnya sendiri, ya, yang membenarkan pendapatnya sendiri yang paling benar. Pendapat orang lain ya salah. Nah, ya. Paulus mengatakan, aku mematahkan setiap siasat orang yang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia. Ya. Jadi Rasul Paulus dulunya, wah, dia orang Farisi, ya, orang Farisi. Ya. Tetapi akhirnya dia menyadari setelah dia berjumpa dengan Tuhan Yesus, ya semuanya dianggap rugi, ya, rugi, ya, dibanding dengan dia mengenal Yesus. Ya. Dulu dia dilulukan, dihormati, dipuja-puja. Tapi setelah dia mengenal Yesus, semuanya dianggap sampah, dianggap rugi. Haleluya. Ya. Nah, hidup kita ini berapa lama, saudara? Mazmur mengatakan manusia hidup paling lama 70 tahun. Kalau dia kuat 80 tahun. Haleluya. Nah, kalau kita berulang tahun nyanyinya panjang umur, panjang umur. Padahal bukan panjang umur, ya, makin berkurang. Kalau misalnya saya nih dibudget oleh Tuhan, umur saya 75, berarti sisa waktu saya 5 tahun lagi, ya. Terulang tahun depan lagi 4 tahun, ulang tahun lagi 3 tahun. Jadi tambah pendek, bukan tambah kurang. Ya, ya itu sebabnya. Ya, tadi di Efesus pasal 5 ayat 15-16, ya, pergunakanlah waktu yang ada, karena hari ini adalah jahat. Nah, kalau kita sadar bahwa hidup kita ini singkat, maka apa yang harus kita lakukan? Ya, kalau kita menyadari bahwa waktu itu sudah pendek, waktu itu sudah singkat, ya, kita ada tanda-tanda zaman kejahatan, ya, ya, anak-anak SD aja udah bisa tawuran, dan bisa membunuh SD. Ya. Orang tua menyekolahkan anaknya dan harapannya anaknya itu bisa jadi orang berhasil, udah jadi dokter. Wah, mengalami tekanan, ya, mengalami intimidasi dari anggota DPR. Akhirnya dia nggak kuat, mengakhiri hidupnya.
dengan gantung diri. Nah itu, ya. Karena apa? Karena enggak tahan, ya. Takutan, diancam, diintimidasi, tegang. Di mana? Injil Lukas ya. Injil Lukas pasal berapa? 21 ayat 26 ya. Lukas 21 ayat 26. Orang akan mati ketakutan. Ya. Jadi orang bisa mati karena ketakutan. Ya, nah, orang jadi si dokter Ica ini di depresi berat karena diancam saya bisa ya menutup rumah sakit ini, saya bisa ya menghalangi kamu buka praktek. Ini ancam itu takut itu. Cuman saya angkat ya, saya kan dia anak Tuhan, orang Kristen, tapi kok ya mengalami jalan pintas. Nah itu kerjaan siapa? Iblis. Udah bunuh diri aja, gantung diri aja. Ya. Iblis pekerjaannya. Makanya jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Timbang anggota DPR, ya. Kenapa mesti takut, ya kan? Harusnya dia ya curhatlah sama pendetanya, curhat sama temannya yang awal rohani, sama orang tuanya. Ya, itulah pekerjaan si iblis. Ya, ambil kerajaan Allah ini, tidak ada sukacita, nggak ada damai sejahtera, yang ada hanya takut. Ya, orang bisa mati karena ketakutan. Ya, misalnya ada orang yang takut ya sama cacing, kita kasih dia ketakutan dia teriak-teriak, bisa mati tuh. Ya, jadi jangan ya kalau ada teman kita yang misalnya dia takut sama cacing, kita sengaja kita lempar tadi mati. Ya, jadi Tuhan malam hari ini ya memberikan pesan pada kita supaya kita jaga hati kita dengan segala kewaspadaan ya. Kan kita sadar bahwa hidup ini tidak lama, ya. 2 tahun ini udah mau masuk bulan Agustus, mau Natal lagi. Ya, padahal kalau kita pikirnya belum lama Natal, mau Natal lagi. Ya, tahun berganti tahun. Ya. Haleluya. Ya, kita mau jaga hati kita dan segala kewaspadaan karena kejahatan begitu marak, ya, kejahatan. Orang-orang yang seharusnya melindungi malah menyakiti, ya, terjadi pembunuhan, pemerkosaan, ya di tempat-tempat yang seharusnya aman, ya, di sekolah, dan di mana lagi ya, pesantren, ya, terjadi hal-hal kayak gitu. Ya. Kita bersyukur pada Tuhan ya. Haleluya. Ya, anak-anak muda, remaja di Cirebon tak bisa jaga hati, sebab dari dalam hati terpancar kehidupan. Haleluya. Oh Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari Roh Kudus pimpinlah hidup kami, Roh Kudus, agar kami dapat menjaga hati kami dengan segala kewaspadaan, agar si iblis tidak mengarahkan anak panahnya kepada kami. Kami tolak patahkan dalam nama Yesus, Berkati anak remaja pemuda di GPP Sermon, lindungi mereka Tuhan dari segala yang jahat, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Surat berkati. Sebelumnya kita persembahan dulu kali ya. Persembahan dulu. Ya, gini aja.
Ya. Sepanjang hidupku diberkati, malam hari-hari yang berganti malam aku diberkati, berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari yang berganti malam aku diberkati. Ya, kita mohon berdoa untuk persembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat malam ini Tuhan. Kita kami ucap syukur dari Bapa untuk terima kasih setia Tuhan yang luar biasa. Kalau Tuhan memberkati kami dengan kekuatan dan kesehatan. Terima kasih juga untuk berkat-Mu yang bisa kami berikan buat persembahan. Berkati Tuhan yang telah memberikan. Kami percaya Bapa apa yang diberikan kemuliaan yang perlu kerajaan Tuhan dan juga memberkati seluruh kehidupan umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Halo teman-teman. Halo. Pengumuman untuk minggu depan. Pertama-tama terima kasih buat teman-teman sudah datang hari ini. Mudah-mudahan minggu depan masih ada format yang baru. Amin. Karena kita sudah di sini saya lihat masih setia dengan Tuhan. Terima kasih Nipang untuk kedatangan kedua kali. Semua kedepannya semakin giat lagi. Terima kasih untuk Pak Gembala firmannya. Mudah-mudahan dengan firman hari ini kita semakin bisa jadi lebih baik dari ke depan. Amin. Dan Tante Yohana, terima kasih. Terima kasih sudah menyanyi hari ini. Makan luar biasa. Dia tadi bilang katanya dia masih nggak pede kok. Tapi hari ini kita Terima kasih Tuhan. terima kasih buat Koyanser. Amin. Mudah-mudahan Tuhan memberkati. Terima kasih sudah menabur berkat yang buat konsumsi hari ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Pengumuman minggu depan itu kita ada watching movie, nonton film. Jadi minggu depan itu lupa gue. Jadi kita ada puji-pujian juga ya. Tetap ada seperti ibadah biasa. Cuma nanti kita ada waktu firman kita pindah ke nonton film. Mana lebih buat Hah? pindah ke Iya pindah ke Taman Daya sama dibangun nggak boleh. Ada XX1. Ini asas kamu kita. Iya. Jadi untuk Asher besok itu David dan Megan. Terus WL-nya Stefanus. Terus dua persembahan saya sendiri. Jadi besok kita nggak ada makan-makan dan konsumsi, cuman kita besok menyediakan, jadi masing-masing bawa snack sesuai dengan huruf A, suruh huruf namanya. Jadi kalau depannya A kayak Alex, bawahnya apa? Aspal. ayam. Snack itu bukan snack. Ayam. Oh, Astor. ayam. Ada anak ayam. A Astor. Berarti kalau iya nih. Oke. Iya. Ayo aja. Yeah, yes, yes. Oh ada snack namanya yes. Yes. Kalau apa? Apa aja. Kalau sama gimana maaf? Ya nggak apa-apa. Apa? Apa? Astor ini ada itu ada biskuit keju. Itu kan ada. Pokoknya berarti kalian mulai dari sekarang searching lah di internet dan apa tuh dari nama hurufnya. Jadi biar kita Tapi kalau David mah request ya, David download berarti. Iya tuh. Gimana kamu ada aja nggak? Masalahnya nggak ada deh. ada ya? Nggak ada ya. Oke, terus ya seperti biasa untuk WL dan pemain musik mungkin lebih awal datang.
Kan ada yang belum kan? Yang belum siapa yang belum? Suara aja di sini mau gimana? Sentul. Pilihannya ada Alam Sutra tapi dia jauh, tapi tempatnya banyak. Terus ada apa? Jalur Hijau Kosambi tapi dia ramai banget. Waktu itu mau makan ya parkirannya penuh banget itu. Atau kalau mau yang lainnya bisa ke Medland ya. Medland yang waktu itu di Solaria. Di situ kan yang bundaran danau itu. ya danau atau mau apa lagi pilihannya? Kejauhan Citarum. Mau yang deket paling Medland atau Green light. ya Green Ya, Lake. kita lihat Medland masih. Oh itu banyak kita kita tahu kan Iya. Makan dulu kesini. Nilai pohon di bawah udah tumbuh belum? Oh sebelah yang samping kali itu. Yang sana Iya, pakai kali. Ayo yang mau voting siapa? Ayo deh tunggu kok ini sini masih. Angkat tangan yang mau ke Medland siapa yang mau ke Medland? Mari. Medland yang mau ke Medland kalau Kalau mau gue boleh beli satu, gue gratisin. Oh ya nanti apa? Parkir di Mandaya, gue gratisin. Nah, Satu doang, satu doang. satu doang. Masa mau lari bawa mobil? Ya kali. Nanti bawa mobil. Oh yang untuk event lari itu makan, minum, transport masing-masing ya. Kalau mau hemat bisa bawa botol sendiri, bawa tumbler sendiri. Jadi di sana nggak Kalau jajan. hasil voting di grup 5-4, 5 Alam Sutra, 4 Jalur Hijau. Tapi kan ada yang belum kan? Nah, ada yang belum. Jadi sekarang mendingan ambil suara di sini aja. Iya, Biar lebih adil. Kalau jalur hijau itu rame banget soalnya. Mau rame-rame. Maksudnya Nggak bisa aktivitas nggak di sana. iya dia rame banget. Mungkin nilainya kalau pas kan ya. Lapela, lapela. Bayar 300.000 sekarang. Oh dulu nggak jadi dah. Bukan bayar, belanja 300.000 untuk 4 orang. Jadi kalau mau rame-rame ke sana ya belanjanya berarti banyak. Ada yang mesen GoFood. Ayo yang mau ke berarti jalur hijau ada yang mau nggak tetap ke jalur hijau? Soalnya dia ramai banget soalnya. Kalau nggak main aja ganti Jalur Hijau. Ya, ada yang mau ke Medland angkat tangan Medland. Dekat aja lah, Medland, Soalnya itu. Medland. Ayo mana? Itu satu, dua. Yang tinggi dong, yang tinggi. Ya pakai Rexona ya. Hah? Dua. Udah direndam bukan rasional lagi. Enam, tujuh. Pak Hermas mau atau Medland gitu kan? Iya satu. Mana angkat tangan lagi? Jangan turun, jangan turun. Satu, dua. Gembala nggak ikut, gembala. Ya ikut, semua ikut. Delapan. Delapan ya. Gue masuk Yang Medland 8. Kalau Yang jalan ke jajan. Alam Sutra siapa? Alam Sutra. Satu. No, lo nggak mau juga, lo mau kemana? Yang lainnya. Dia mau ikut aja nih. Lima. Lainnya kan ada di bawahnya lainnya. Oh, lain. Yang lainnya sebutin apa? Bintang. Yang lima. Tapi Bintaro juga enak sih. Hijau tapi. Iya, lebih jauh. Ada dia masuknya Medland, sini masuk Medland. Jadi 9 Medland Saya tuh. ini kan ini. Bentar. Berarti yang banyak Medland ya. Ya Medland. Ah bosan tuh di Bintaro. Wis. Ya udah Medland berarti langsung aja ketemu di sana aja ya. Ya, di mana Pi? Temuannya? Jajannya di mana? Di Gitu apa? apa kan di parkirnya gimana? Parkirnya kan daerah jadi Ambil lima, ambil lima. Lima. Oh, berarti ambil 5 dekat Kemarin gitu ya. Kalau mau jajan ambil lima, berapa nih? Kok 13.000 udah dapat nasi ayam. Oh, nasi ayam. Bang Ami kayaknya ini nih, brand ambassador. Yang punya deh. Mana deh? Kalau mau jajan nih ambil lima, bawa 13.000 dapat nasi ayam. Tuh. Tapi tambah minum. Kalau nggak ada, kalau nggak habis lagi ntar. Masih nanti ya? Kok nanya? Ownernya. Ya, maaf kakak, udah habis. Bawa minum masing-masing. Mau minum masing-masing, pokoknya Ini jari. makan, minum, transport masing-masing. Mobilnya mana? Tuh. Mau jam berapa? Setengah 4? Makan, minum, transport, jajan masing-masing. Ntar ada yang nanya lagi jajannya gimana? Jajan, yang masing-masing apa? Masing-masing makan, minum, transport, jajan. Nah, ada 4 ya. Kumpulnya di sini ya jam 3 ya. Ih, Langsung aja ke sana. Langsung aja. Ambil Bang. 5,
Mart. Meteng. Ya, Solarias itu nggak jauh dari Solarias. Family Mart. Jam berapa maunya? Gue bisa jam 4. Jam 3 lah. Ya, udah cuci piring sama. Ya jam 4 ya, jam 4 kan udah nggak panas ya. Ya, Jam 4 di Medland Family Mart. Jangan tahu sore Pak. Jam 4. Yang ada juga kalau sore ada, siang panas gimana nih? Siang panas tapi ya balik Ya biasa panas-panasan. Waduh. Udah ya aja udah cepat. Tapi udah lapar. Udah ya, jam 4 di Family Mart di Medland. Yang masing-masing apa tadi? Makan, minum, jajan, transport. Kalau mau bawa bekal boleh silakan. Udah itu aja pengumumannya. Terima kasih sekali lagi Pak Herman untuk pelayanannya hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan akhiri ibadah kita nanti bagi kelompok sesuai seperti biasa. Kelompok yang pertama nanti ada Koyance, terus ada Anggotanya dong. anggotanya Koyance. Siapa yang coba tunjuk tangan? Ayo. Lengkap di hari ini Koyance anggotanya. Terus kelompok 2 ada David, anggotanya ada Kotgil. Lengkap juga dong, ada Kotgil sama Ko Anton. Boleh tunjuk tangan anggota David? Siapa lagi? Sama suami ya? Iya. Kelompok 3, kelompok saya ada Dewi, nanti ada Bintang, ada Alek, ada Sinyo. Dan kelompok 4 nanti ada Tante Yohana, Cleo, Chloe, sama Nikita. Oke. Nah, kita akan ambil jadi udah dibagi ya. Masih belum. Saya ulang lagi ya. Kelompok 4 ada siapa? Tante Yohana, Cleo, Chloe, Nikita. Kelompok 3 saya, Dewi, Bintang, Sinyo, Alek. Kelompok 2 David, Kotio, Anto, dan kelompok 1 Koyance dan anggotanya tidak pernah berubah ya. Lengkap terus. Tidak lengkap. Terus selama kelompok 1. Oke, kita akan akhiri ibadah kita kalau balik berdiri. Nanti saya buka dengan hormat Pak Herman, Tante Yohana doa penutup dan Pak Herman doa berkat. Silakan. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah berkumpul di tempat ini untuk ibadah ya Bapak. Baik Kudus, kami mengucap syukur Engkau telah memanggil kami untuk ibadah ya Bapak. Terima kasih Bapak untuk kebaikan kasih kepada kami. Kami boleh memuji yang Bapak, boleh mendengarkan firman Tuhan. Semua adalah kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapak kalau pada saat ini kami sudah selesai ibadah ya Bapak. Kami serahkan Tuhan untuk acara sharing selanjutnya. Maupun Tuhan kami akan menikmati makanan yang telah disediakan. Tuhan memberkati kedatangan yang telah disediakan. Terima kasih ya Bapak. Kami juga mengucap syukur Bapak. Setelah itu kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Tuhan tetap kami Tuhan dari sejahtera. Pujilah namamu Bapak. Kami mengucap syukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Remaja pemuda yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terima berkat Allah, anugerah dan sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Yesus Kristus, kekuatan penghiburan yang daripada Roh Kudus ada menyertai kita dan sekarang ini sampai selama-lamanya. Kita umat yang percaya katakan amin. Ayo. Yuk. Ih, Koyance anak mana kali pakai sofa? Wah, soalnya kita kayaknya biar kelompok 1 ke sana gitu kan, gantian gitu gimana? Nggak bisa itu udah kemana? Nggak bisa pindah tempat gitu kalau Pertanyaannya? Pertanyaannya? Kasih apa?